Pemerintah terus merancang kebijakan dan langkah akomodatif untuk perbaikan ekonomi di segala sektor di tahun 2021 ini. Setahun pandemi telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Perbaikan ekonomi harus dilakukan secara cepat dan tepat agar keterpurukan ekonomi tidak semakin dalam. Penyebaran COVID-19 secara global menjadi mimpi buruk bagi perekonomian dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kehadirannya membuat lumpuh seluruh sektor ekonomi nasional. Kini kehadiran vaksin COVID-19 diharapkan dapat mengakhiri pandemi COVID-19 di tanah air. 1 tahun sudah pandemi virus COVID-19 menghantam Indonesia setelah 2 Maret 2020. Pemerintah mengumumkan bergerak melawan penyebaran virus COVID-19 dengan segala upaya. Mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kebijakan wajib 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, hingga memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bahkan yang terbaru penerapan PPKM skala mikro di beberapa daerah. Penyebaran virus masih terus terjadi meski penambahan hariannya menunjukkan penurunan. Bersamaan dengan pelaksanaan PPKM Mikro, pemerintah juga mulai melakukan vaksinasi massal. Tanggal 13 Januari 2021 menjadi momen awal vaksinasi dimulai dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Corona Sinovac. Vaksinasi tahap pertama yang menargetkan tenaga kesehatan sudah mencapai 100% dari sasaran awal untuk dosis pertama. Alhamdulillah, terima kasih kepada lebih dari sekitar 1,4 juta nakes yang sudah menjadi pionir dan memberi contoh baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Optimisme pemulihan ekonomi diharapkan berlanjut di tahun 2021. Berbagai lembaga internasional, baik itu Bank Dunia, OECD, ADB, dan IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia itu di level 4 sampai 4,8 dan ini sejalan dengan target pemerintah sebesar 4,5 sampai 5,5%. Tentu saja Indonesia adalah negara yang beruntung yang telah mengamankan ratusan juta stok vaksin COVID-19. Sebab Indonesia adalah negara pertama di antara negara-negara Asia Tenggara yang memulai program vaksinasi COVID-19. Apalagi vaksinasi kini menjadi harapan baru bagi dunia usaha dan kesehatan. Kita juga harus berusaha untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi ini. Dampak sosial ekonomi dari pandemi ini sangat dirasakan semua negara di dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Percobaan selama pandemi ini menghasilkan potensi-potensi harapan lahirnya kelas menengah baru, usaha kecil baru, yang mudah-mudahan mereka akan menjadi perusahaan-perusahaan besar di kemudian hari. Secerca harapan untuk mengakhiri pandemi kini mulai terlihat setelah dimulainya upaya vaksinasi sejak pertengahan Januari. Selain itu, pergerakan sektor ekonomi juga perlahan mulai membaik. Vaksinasi massal yang digencarkan pemerintah diharapkan dapat menahan laju penyebaran COVID-19. Setahun belakangan ini pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan mencapai 579,78 triliun rupiah. Di awal tahun 2021 ini pemerintah optimis perekonomian domestik akan pulih dan kembali bangkit alias rebound setelah pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar. Selain itu, percepatan maksimalisasi pemulihan dengan berbagai insentif dan stimulus di segala sektor terus dilakukan. Hingga awal tahun ini, pemerintah juga telah menghabiskan 579,78 triliun rupiah sebagai stimulus. Tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit. Tahun untuk menjawab berbagai peluang. Tahun untuk bertransformasi menjadi kekuatan baru. Pemerintah pun bergegas merogoh kocek lebih dalam menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN sebesar 405,1 triliun rupiah demi penanganan pandemi COVID-19. Alokasi tambahan sebesar 405 triliun rupiah ini disebar ke beberapa klaster.
COVID dan program pemulihan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2021 dengan alokasi anggaran secara dinamis saat ini berada di angka 699,01 triliun yang berfokus di sektor kesehatan, di mana anggaran sektor kesehatan naik hampir 3 kali lipat, terutama untuk vaksinasi. Optimisme dunia usaha untuk kembali bangkit didorong pula oleh sejumlah relaksasi yang diberikan pemerintah di awal tahun 2021. Mulai insentif diskon perpajakan usaha, pelonggaran PPNBM hingga DP 0% untuk pembelian rumah. Semuanya itu untuk mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2021 bisa mencapai 4 hingga 5% seiring dengan efektivitas vaksin COVID-19 bisa berjalan secara maksimal. Ini kan lagi ada sosialisasi vaksin ya. Ya mudah-mudahan sih semuanya tervaksin sih. Sosialisasi ke masyarakatnya biar masyarakatnya itu lebih mematuhi taat sama prokesnya gitu. Perlindungan sosial merupakan instrumen utama pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. Dalam 1 tahun pandemi ini, pemerintah kembali harus benar-benar ekstra kerja keras melindungi masyarakat dari ancaman keterpurukan ekonomi lebih dalam. Pemerintah optimis ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini akan bergerak positif selama 1 tahun belakangan babak belur dihantam oleh pandemi COVID-19. Indikasinya adalah vaksinasi yang berjalan lancar dan kegiatan ekonomi masyarakat yang berangsur akan pulih. Dan masyarakat pun berharap langkah taktis pemerintah dalam mengambil kebijakan ini berdampak positif kepada rasa percaya diri dalam pemulihan ekonomi nasional. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini semakin berdampak pada ekonomi masyarakat. Pemerintah harus yakin dalam memainkan tuas gas dan rem yang terukur. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Zulkifli, ITX Channel.